guys, nanti kita akan menyaksikan parade penerimaan Tamtama PK gelombang 2 2020. Parade ini akan menentukan seseorang itu akan melanjutkan ke tahap berikutnya atau langsung kembali ke daerah masing-masing. Yang sudah dinyatakan pulang, kalian tidak perlu merasa rendah diri. Jadikan itu sebagai cambuk untuk berbuat lebih bagus lagi. Tahun depan usahakan kamu berusaha lebih maksimal lagi sehingga hasilnya akan maksimal dan kamu dapat diterima menjadi prajurit TNI. Nah, bagi kalian yang terpilih untuk tahap ini, jangan merasa besar kepala. Mengapa? Karena masih ada satu tahapan lagi, yaitu tingkat pusat. Apakah semuanya yang dikirim ke tingkat pusat memenuhi syarat? Jangan senang dulu. Karena disinilah sistem alokasi berbicara. Jadi alokasi ini seperti ini. Jadi kalau misalkan daerahmu, daerah A memiliki alokasi 20 orang. Maka yang dikirim adalah 1,5 dari alokasi tersebut. Berarti yang dikirim adalah 30 orang. Nah, dari 30 orang ini 20 yang memenuhi syarat dan 10 lagi adalah cadangan. Cara yang paling gampang untuk menentukan 30 orang itu sebenarnya dengan melihat rankingnya saja sudah ketahuan. Ranking 1 sampai ranking 30 berangkat. Nah, itulah orangnya. Dalam pelaksanaan parade ini ada beberapa orang yang di drop sebelum pelaksanaan parade. Mengapa di drop? Karena ternyata persyaratan terakhir belum terpenuhi, yaitu SKBD, surat keterangan bersih diri. Saya lihat nilai-nilainya bagus, memenuhi syarat. Namun satu itu saja, surat keterangan bersih dirinya belum dikirim dari daerah tempat tinggal nenek moyangnya. Ini akan merugikan, sangat-sangat merugikan calon peserta. Jadi sebaiknya buatlah surat SKBD itu 3 bulan sebelum pelaksanaan tes. Jadi kalau misalkan tesnya bulan Desember, berarti kamu bulan 9 kamu harus sudah ke Kodim untuk membuat surat SKBD. Karena ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kamu penuhi. Dan itu adalah kesempatanmu selama 3 bulan itu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian dari pihak Kodim, tempat kamu mendaftar akan mengirimkan surat SKBD ini ke Kodim tempat kakek nenekmu. Nah, kalau sudah bisa di tracking kakek nenekmu dan ada jawaban, barulah kamu akan diberikan surat SKBD sebagai kelengkapan persyaratan administrasi seleksi calon tamtama. Apa sih sebenarnya yang mau diketahui dari SKBD itu? SKBD itu sebenarnya untuk men-tracking keterlibatan kakek nenekmu terhadap organisasi terlarang, yaitu Partai Komunis Indonesia. Apabila ada keterlibatan anggota keluarga, maka otomatis kamu tidak akan lulus. Oleh karena itu, maka ada baiknya kamu bertanya-tanya kepada orang tuamu, kepada kakek nenekmu, apakah dulu ada keterlibatan. Kalau sudah disampaikan oleh orang tua bahwa dulu pernah terlibat, maka sebaiknya kamu tidak usah mendaftar menjadi prajurit TNI. Karena kalau diteruskan pun akan percuma. Nah, apabila dari orang tua menjawab tidak ada keterlibatan, kamu bisa lanjut untuk membuat SKBD di Kodim. Selain itu, saya juga melihat ada beberapa orang yang mengalami sakit status 3, status kesehatan 3. Ketika saya lihat, sakitnya itu salah satunya adalah varises sedang. Nah, ini sebenarnya dapat dijadikan acuan kepada kalian yang mendaftar. Kalau ternyata diri kalian itu mengidap penyakit yang berat atau sedang, seperti varises sedang, sebaiknya kalian melakukan terapi dahulu untuk menghilangkan penyakit tersebut. Cara terapinya seperti apa? Silahkan kalian bertanya kepada dokter ahlinya, bagaimana sih cara menghilangkan varises. Mungkin bisa disuntik, mungkin bisa dioperasi. Terserah dokter bagaimana analisanya, bagaimana pemeriksaannya. Dan jangan biarkan penyakit itu ada tanpa ada penanganan. Karena begitu pada saat pelaksanaan tes, diketahui kalian ada penyakitnya, kalian akan diberikan status 3. Status 3 itu artinya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit.
Otomatis kamu akan gugur di bidang kesehatan. Nah, dalam sistem seleksi ini tidak diberlakukan sistem gugur. Jadi mereka-mereka walaupun pada saat tes kesehatannya sudah dinyatakan status 3, kalian masih dapat melanjutkan kegiatan samapta. Walaupun nanti kalian ujung-ujungnya akan tidak terpilih pada saat parade. Masalah kesehatan yang saya temui yang menggugurkan adalah gigi. Giginya ompong di bagian dalam, gigi geraham, yaitu keompong 2 biji. Namun permasalahannya ompongnya itu tidak selesai. Dalam artian masih ada akar gigi yang tersisa di gigi yang ompong itu. Memang kalau dilihat dari luar, gigi itu sudah ompong. Namun begitu diperiksa masih ada akar giginya. Nah, ini peringatan bagi kalian. Kalau gigi itu ompong, yakinkan sudah tidak ada akar giginya. Jadi sudah tercabut semuanya. Demikian juga kalau gigimu itu bolong, yakinkan bolongnya itu sudah ditambal. Karena gigi itu akan bermasalah apabila tidak ada penanganan. Jadi kalau gigi itu bolong, segera ditambal. Kalau gigi itu sudah ompong, yakinkan tidak ada akar giginya. Dan masalah kesehatan yang lainnya adalah jerawat. Jerawat ini sepele, kelihatannya ringan, namun ini menjatuhkan. Karena jerawat, terutama jerawat batu, itu akan mempengaruhi penampilan seseorang. Jadi prajurit ini diharapkan tampilannya gagah, good looking, enak dilihat, seperti itulah. Jadi kalau kalian punya jerawat, terutama jerawat batu, segera adakan perawatan sehingga bersih dari jerawat. Jerawat itu bisa ada di muka, bisa ada di punggung. Yakinkan kedua tempat itu bersih dari jerawat. Datangi saja dokter ahli kulit, nanti dia akan memiliki solusinya. Dikasih obat apa, kalian tinggal ikutin saja. Atau bisa juga kalian datangi klinik kecantikan, karena klinik kecantikan biasanya ada dokter kulitnya yang ahli untuk menangani jerawat batu. Dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa takdir inilah yang ditentukan untukmu. Kalau kamu lulus, itulah takdirmu. Apabila kamu tidak lulus, itu juga takdirmu. Dan bagi yang tidak lulus, tidak perlu membandingkan dengan orang yang lulus. Tidak perlu membandingkan kemampuan masing-masing. Dia yang lulus itu larinya kalah dibandingkan saya. Kok dianya lulus, saya tidak lulus. Dia pull up-nya lebih sedikit dibandingkan saya. Dianya lulus, saya tidak lulus. Tidak perlu berpikiran seperti itu, karena itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Harusnya yang kamu pikirkan adalah, dia bisa lulus. Kamu harusnya bertanya, bagaimana sih caranya? Kok dia bisa lulus, kok aku nggak lulus? Jadi yang penting itulah bagaimana caranya. Yang perlu kamu ketahui itu adalah bagaimana caranya supaya kamu juga ikut lulus. Gak ada salahnya kamu belajar kepada orang yang udah berhasil, dibandingkan kamu mencari kesalahan yang tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusinya. Selagi kamu sebagai calon peserta seleksi, otomatis posisimu berada di bawah dibandingkan panitia, karena panitia itu memegang semua data. Jadi percuma saja kamu mengajukan keberatan atau bertanya-tanya kepada panitia mengapa begini, mengapa begitu. Contohnya seperti ini, ada orang tua dari calon yang bertanya, Pak, anak saya tidak masuk, anak saya gugur. Saya tanya, kemampuannya bagaimana? Bagus, dia bilang. Namun ternyata begitu saya cek, larinya hanya 2.200. Tapi anak itu mengaku larinya bagus. Jadi orang tua ini sebenarnya ditipu-tipu aja sama anaknya ini. Jadi sebaiknya persiapkan diri, kemudian mantapkan hati, banyak berdoa, jujur terhadap kemampuan diri sendiri. Mudah-mudahan kamu akan lulus.